Tapi sekarang masih menjadi tanda tanya, apakah Martin Paes akan memperkuat tim Indonesia? Itu masalahnya. Belum ada kabar info yang terbaru ya, yang betul-betul memang ini A1. Apakah Martin Paes sudah tersedia? Saya sendiri masih ragu, apakah dia akan memperkuat melawan Arab dan menghadapi Australia. Tapi kalau melihat dari pernyataan dari Pak Sekjen, Pak Yunus, bahwa ada rapat, ada meeting tanggal 15 soal Martin Paes, dan kemudian Sekjen PSSI beri bocoran sidang Martin Paes untuk bisa bela timnas Indonesia. Bung Ropan, saya ragu dia bisa lawan Arab dan Australia. Masih proses. Kita tunggu aja yang Martin Paes. Peluang main putaran ketiga kecil ya Pak? Kenapa? Paes. Kita sih belum tahu, tetapi kita maksimal kok ngurusin Martin Paes. Kita maksimal. Tim kita lagi tetap bekerja. Bayar 32 Oh, saya belum tahu juga dari mana infonya tentang hal itu. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, sebelumnya mengumumkan sidang terkait kasus Martin Paes dijadwalkan pada tanggal 15 Agustus tahun 2024. Namun Bung Ropan sanksi jika kiper Dallas FC. Kehadiran Martin Paes di timnas Indonesia menjadi topik hangat di kalangan pengamat sepak bola, terutama menjelang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sayangnya, peluang kiper yang bermain untuk Dallas FC ini untuk membela skuad Garuda melawan Arab Saudi dan Australia semakin menipis. Hingga kini, jadwal sidang CAS Court of Arbitration for Sport, yang menjadi penentu kelayakan Paes untuk bermain bagi Indonesia belum jelas, menimbulkan kekhawatiran di kalangan pendukung timnas. Pengamat sepak bola, Bung Ropan, mengungkapkan keraguannya terhadap kehadiran Paes dalam laga penting tersebut. Sekarang masih menjadi tanda tanya, apakah bisa ikut atau tidak Martin Paes. Belum ada kabar, info terbaru yang A1. Saya sendiri ragu dia bisa lawan Arab dan Australia, ujar Bung Ropan. Keraguan ini semakin diperkuat oleh kompleksitas regulasi FIFA terkait perpindahan federasi pemain. Meski Paes telah mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, ia masih harus melalui proses hukum di CAS untuk dapat membela timnas Indonesia. Hal ini disebabkan oleh partisipasinya di timnas Belanda U21 setelah melewati batas usia yang diizinkan oleh FIFA, yang menjadi penghalang dalam karir internasionalnya bersama Indonesia. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, sebelumnya mengumumkan bahwa sidang terkait kasus Paes dijadwalkan pada tanggal 15 Agustus tahun 2024, dengan hasil yang diharapkan keluar pada tanggal 18 Agustus. Tanggal 15 Agustus sidang, Martin Paes. Tanggal 18 pengumuman. Insya Allah kita akan berusaha memenangkan itu, ungkap Yunus Nusi. Namun, berdasarkan penelusuran di laman resmi CAS, tidak ada sidang yang dijadwalkan pada tanggal tersebut, yang semakin memperkeruh situasi. Jika Martin Paes tidak bisa memperkuat timnas Indonesia, peluang Indonesia untuk meraih poin melawan Arab Saudi dan Australia akan semakin sulit. Bung Ropan menegaskan bahwa absennya Paes bisa berdampak serius pada hasil pertandingan. Kalau melawan Arab Saudi kalah, itu berbahaya buat kita. Apalagi bertemu lawan lebih kuat, Australia. Paling tidak kalau dapatkan 1 poin enak, tambahnya. Lantas mengapa kehadiran Martin Paes di timnas Indonesia begitu penting? Kiper berusia 26 tahun ini telah menunjukkan performa impresif selama berkarir di luar negeri. Paes saat ini bermain untuk FC Dallas di Major League Soccer MLS Amerika Serikat, di mana ia telah menjadi pilar penting tim dengan penampilan konsisten sepanjang musim. Menurut catatan Transfermarkt, Paes telah mencatat lebih dari 100 penampilan profesional di berbagai kompetisi, dengan beberapa kali meraih clean sheet yang membantu timnya meraih kemenangan krusial. Prestasi Paes tidak hanya di klub, tetapi juga di level internasional. Meskipun hanya tampil untuk timnas Belanda U21, pengalamannya di kancah Eropa memberikan bekal berharga bagi timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia. Kehadirannya di bawah mistar gawang akan memberikan rasa aman bagi lini pertahanan Indonesia yang sedang berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026.
Di sisi lain, absennya Maarten Paes juga membuka peluang bagi kiper lain di timnas Indonesia untuk menunjukkan kemampuan mereka. Namun, dengan pengalaman dan kualitas yang dimiliki Paes, kehadirannya jelas menjadi keuntungan besar bagi skuad Garuda. Bung Ropan menambahkan bahwa jika Paes tidak bisa tampil, pelatih Sintayong harus mencari strategi alternatif untuk menjaga keseimbangan tim, terutama saat menghadapi lawan yang lebih kuat. Bagi PSSI, kasus ini menjadi ujian besar dalam upaya mereka memperkuat timnas Indonesia dengan pemain naturalisasi berkualitas. Sukses atau gagalnya Paes dalam memperkuat timnas Indonesia tidak hanya berdampak pada hasil kualifikasi Piala Dunia. Akan tetapi juga pada upaya jangka panjang Indonesia untuk meningkatkan kualitas sepak bola nasional di panggung internasional. Dengan semua ketidakpastian yang ada, para penggemar timnas Indonesia hanya bisa berharap agar kasus ini dapat diselesaikan dengan baik dan Paes bisa segera bergabung dengan skuad Garuda. Hasil sidang CAS yang ditunggu-tunggu akan menjadi penentu nasib Paes di timnas Indonesia, dan menjadi momen penting dalam perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Maarten Paes, kiper berbakat yang kini bermain di Major League Soccer MLS untuk FC Dallas, menjadi pusat perhatian dalam dunia sepak bola Indonesia. Isu yang berkembang adalah kemungkinan Paes untuk memperkuat timnas Indonesia pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September tahun 2024. Menpora Dito mengatakan, Maarten Paes sudah bisa main membela timnas Indonesia di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 September tahun 2024 mendatang. Pernyataan ini memberikan harapan besar bagi para penggemar sepak bola Indonesia, yang ingin melihat timnas berprestasi di level internasional. Optimisme Menpora Dito tidak muncul begitu saja. Keyakinan ini didasarkan pada informasi yang ia terima dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Banyak para penggemar penasaran apakah Maarten Paes sudah mendapatkan jadwal sidang CAS bulan September mendatang. CAS selaku pengadilan arbitrase olahraga cukup sering mengupdate sidang yang akan dilaksanakan bulan kedepannya. Terdapat 25 agenda sidang arbitrase olahraga di CAS terhitung Juli sampai Oktober tahun 2024. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing.